Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan tentang doa-doa yang mampu memberikan efek perubahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa-doa hambaku jika dia berdoa. Sahabat sekalian, Allah akan mengijabah doa-doa kita kalau kita berdoa. Pertanyaannya, apakah benar bahwa semua doa-doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa, aduh, doa saya kok nggak diijabah ya oleh Allah? Oke. Hari ini saya ingin share kepada kawan-kawan bahwa ada doa-doa yang mampu memberikan efek perubahan. Mampu memberikan efek perubahan artinya jika doa ini digunakan untuk merubah diri kita, maka diri kita akan mau berubah. Ya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, perbuatan salat, doa bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dalam realitanya sahabat sekalian, banyak kita temukan orang-orang yang sholat, bahkan sholatnya rajin, bahkan dia sudah berhaji, bahkan dia sudah melakukan puasa tiap tahun, tetapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang korupsi tetap korupsi, yang suka mencuri tetap mencuri, yang suka menipu tetap menipu. Walaupun dia sudah melakukan sholat, itu artinya apa? Sholatnya tidak mampu merubah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, hari ini saya ingin share kepada kawan-kawan, ada beberapa karakter doa yang mampu memberikan efek perubahan, baik terhadap jiwa kita, diri kita, bahkan kepada nasib kita. Ya, bahkan kepada nasib kita. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama, doa-doa yang mampu memberikan efek perubahan adalah doa yang dibaca dengan khusyuk. Sahabat sekalian, apa yang dimaksud khusyuk? Khusyuk adalah hudurul qalbi 'indal amal. Hadirnya hati kita ketika kita melakukan perbuatan. Ya, betapa banyak kita lihat orang-orang yang beribadah tetapi nggak khusyuk. Ya, ada saja gangguan. Ada orang berdoa, ya, saya pernah melihat orang berdoa sambil nonton handphone. Orang berdoa di sampingnya ada televisi, ya, berdoa sambil memikirkan kanan kiri dan lain sebagainya, ya. Ini indikasi bahwa dia tidak bisa khusyuk di dalam berdoa saat itu. Padahal tangannya begini, mulutnya berucap, mulutnya mengaminkan sang ustadz sedang membaca doa, tetapi ketika membaca amin, matanya tertuju kepada handphone, matanya ngelirik kepada televisi. Nah, ini artinya kekhusyukannya tidak mampu dihadirkan ketika berdoa. Nah, doa yang seperti ini berpotensi ya tidak sampai akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, doa yang mampu memberikan efek perubahan adalah doa yang dibaca terus-menerus. Ya, dalam istilah kita disebut dengan istiqomah. Kita lihat surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Allah Tuhan kami, lalu dia beristiqomah, lalu dia meneguhkan pendiriannya, dia menetapkan hatinya. Ya, teguh pendirian di sini bisa memiliki banyak macam, ya. Orang berdoa istiqomah, semangat istiqomah, kerja keras istiqomah, disiplin istiqomah.
Nah, orang-orang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepadanya seraya berkata, jangan takut, jangan risau, jangan gamang, jangan khawatir. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepadanya akan surga yang dijanjikan. Sahabat sekalian, surga akan didapatkan bagi orang-orang yang bisa istiqomah. Ya, surga bisa di akhirat nanti, surga bisa dimaknakan keberhasilan kita di dunia, surga bisa dimaknakan dengan selamatnya kita dari bencana dan lain sebagainya. Oke, intinya orang yang istiqomah akan diberikan keberhasilan, akan diberikan akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa yang mampu memberikan efek perubahan adalah doa yang disertai dengan pengorbanan. Sahabat sekalian, ternyata doa itu tidak jalan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu adanya pendamping, perlu adanya pendorong sehingga doa itu sampai kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, doa terbaik. Bukan hanya doa sekonyong-konyong, tetapi doa yang terbaik. Apa maksudnya pengorbanan? Pengorbanan adalah bentuk amalan tambahan kita yang menyertai doa-doa kita. Ya, sebelum berdoa, sholat tahajud dulu. Sebelum doa, sholat duha dulu. Sebelum berdoa, baca Al-Quran dulu. Sebelum doa, sedekah dulu. Ini adalah pengorbanan-pengorbanan yang didedikasikan dalam rangka untuk mendukung doa-doanya. Orang yang seperti ini luar biasa, doanya mustajab. Selanjutnya, karakter doa yang memiliki ketajaman luar biasa adalah doa yang dibaca dengan keyakinan. Sahabat sekalian, betapa banyak kita ini yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang atau tidak yakin di dalam doanya. Mengapa tidak yakin? Bisa jadi karena tidak paham artinya atau makna doa itu, bisa jadi karena tidak tahu apa yang dibaca. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika mengaminkan doa seorang ustaz, tapi dia hanya amin, tetapi nggak tahu apa yang dibaca sang ustaz. Nah, sumber keyakinan ini bermacam-macam sahabat sekalian. Ada keyakinan yang berasal dari teks doanya, ada sumber keyakinan yang didapat dari banyaknya amalan pendamping, bisa juga pengorbanan berasal dari sumbernya, keyakinan berasal dari sumbernya. Ya, ini bermacam-macam. Oke, detailnya nanti kita akan bahas. Selanjutnya, doa yang memiliki efek perubahan luar biasa adalah doa yang disertai dengan usaha keras atau kerja keras. Sahabat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak dengan mudah menurunkan karunia-Nya begitu saja. Misalnya ketika kita minta, ya Allah berikan saya mobil, lalu turun mobil. Enggak. Ketika kita minta, ya Allah sukseskan usaha saya, lalu Allah langsung sukseskan. Enggak. Ya Allah luluskan saya ketika besok ujian, langsung lulus. Enggak. Semua itu perlu wasilah, semua itu perlu usaha keras, perlu proses. Oleh karena itu sahabat sekalian, di samping kita berdoa, di samping kita tekun beribadah, di samping kita sedekah, maka perlu adanya usaha keras, usaha zahir. Ya, kalau yang berdagang ya promosinya yang bagus, pelayanannya yang bagus, barangnya yang bagus, jujur, disiplin. Nah, ini kerja keras. Nah, dengan demikian Allah akan berkenan mengijabah doa-doa kita. Sahabat sekalian, ada beberapa karakter doa yang memiliki nilai ketajaman. Saya gunakan istilah ketajaman karena ibarat pisau. Pisau yang tajam akan dengan mudah memotong. Ya, panah yang tajam adalah panah yang mudah membidik buruannya dengan baik sehingga tujuan kita tercapai. Oke. Pertanyaannya, apakah ketika orang-orang sudah melakukan 5 hal ini atau karakter-karakter doa ini, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana penjabaran daripada masing-masing ciri ini? Oke, insya Allah kita akan bahas pada channel yang lain dengan pembahasan yang lebih detail, yang lebih komprehensif, sehingga
kita bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan doa-doa yang mampu memberikan efek perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.